Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, Andika Vicky Maulana, Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021 dari kelompok FG3 MPKT. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal program kreatif mahasiswa. Sebelumnya, kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, Andika Vicky Maulana, terus ada Georgina, Dia Siva, ada Muhammad Faldiarsyah, Muhammad Irsyad, Salwa Salsabila, dan juga Syanata. Oke, mungkin lanjut langsung ke bab satunya, yaitu pendahuluan. Di 1.1 di latar belakangnya, semakin ketatnya persaingan dalam usaha kuliner membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam berbisnis kuliner. Masakan berbahan dasar bubur dan sayur pakis ini merupakan salah satu usaha yang menjanjikan karena disukai para penikmat kuliner karena rasanya yang khas dan bumbunya yang kompleks. Bahan baku dari bubur pedas ini juga adalah seperti sayur pakis dan tumbuhan ini sangat mudah untuk didapatkan karena di daerah Sambas tumbuhan ini tumbuh secara liar. Peluang bisnis bubur pedas sangat menyajikan dan memiliki keuntungan yang cukup besar karena bahan baku dan bumbu-bumbu yang digunakan dapat didapatkan dengan harga yang cukup murah dan juga bubur pedas ini masih jarang diketahui banyak orang sehingga membuat banyak orang penasaran dengan rasanya. Terus di poin 1.2 yaitu ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih cara mengelola bubur pedas? Yang kedua, bagaimana cara memasarkan bubur pedas secara luas kepada masyarakat? Nah, lalu yang ketiga ada bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimum sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha. Manfaat kegiatan. Manfaat dari usaha bubur pedas ini diantaranya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Di samping itu, dengan adanya usaha bubur pedas ini, kita dapat menyediakan lapangan pekerja untuk orang lain. Kita juga bisa membantu para pedagang sayur yang menjual dagangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang luaran. Luaran yang diharapkan dari pembuatan bubur pedas ini adalah yang pertama, produk makanan kaya gizi untuk masyarakat. Yang kedua, produk makanan yang diminati berbagai segmen masyarakat serta mampu bersaing dengan produk makanan lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengangkat nama makanan tradisional sehingga dikenal banyak orang. Usaha bubur pedas ini memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan bubur lainnya. Karena bubur ini menggunakan bahan baku sayur pakis dan bubur pedas ini menggunakan banyak sekali bumbu sehingga menciptakan rasa yang khas sehingga menciptakan perbedaan besar antara bubur yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dengan bubur pedas. Usaha bubur pedas ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya memiliki rasa yang khas, merupakan makanan daerah yang dimana banyak orang belum mengetahui sehingga banyak orang penasaran untuk mencobanya. Yang ketiga, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi terdapat di dalamnya. Yang keempat, proses produksi yang higienis dan harga yang ditawarkan lumayan terjangkau. Bubur pedas selain enak rasanya dan disukai banyak orang juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan baik di usia muda, tua, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami nantinya haruslah berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses bagi banyak orang. Nah, jadi selanjutnya adalah lokasi usaha. Nah, lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembangnya suatu usaha. Dan dalam lokasi usaha ini ada 3 hal yang kami pertimbangkan. Yang pertama adalah lokasi usaha tersebut strategis atau tidak, berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner di malam hari. Lalu yang kedua, ada lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. Dan yang ketiga, ada kawasan rekreasi, perumahan, dan perkantoran dan kampus. Nah, selanjutnya yaitu adalah persiapan dan perencanaan. Persiapan produk yang akan dibuat adalah pengamatan langsung terhadap lingkungan untuk mencari peluang usaha berupa bubur pedas. Nah, setelah itu menilai ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan di lingkungan pengamatan untuk memastikan keberlangsungan produksi bubur pedas. Langkah selanjutnya adalah memberikan beberapa sampel kepada masyarakat di lingkungan untuk mengetahui minat dan kebutuhan pasar.
Kemudian selanjutnya ada analisis hasil produk. Jadi produk akan mengalami beberapa tahap pengujian sebelum dipasarkan, dan tujuannya agar produk ini dapat diterima dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tahap yang pertama adalah melakukan pengujian, yaitu dengan cara pengujian ini tujuannya untuk menentukan bagaimana selera pasar. Jadi caranya itu kita akan mewawancarai beberapa responden yang bertujuan untuk mencari kebutuhan dan keinginan pasar. Dan selanjutnya produk akan lebih mudah diterima oleh minat masyarakat. Selanjutnya ada tahap menguji kandungan gizi. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh nilai kandungan gizi dalam produk. Bahan dari produk akan ditimbang, dihitung kandungan gizinya masing-masing sehingga sesuai takaran yang akan disajikan dalam bentuk produk bubur pedas ini. Selanjutnya ada tahap terakhir yaitu uji higienis. Jadi setiap produk itu perlu adanya nama uji higienis. Tujuannya agar mengurangi tingkat pencemaran mikroba dari makanan, dan kemudian untuk memastikan juga produk ini aman untuk dikonsumsi di masyarakat. Jadi yang selanjutnya itu ada produksi. Dalam produksi bubur pedas ini terdapat beberapa bahan, yaitu ada beras sangrai, daun katuk, kelapa parut, jamur kuping, daging ayam, udang, tahu, ubi, toge, kacang panjang, kaldu ayam, minyak goreng, gula, dan garam. Jadi produk ini nantinya mudah dibuat ataupun disajikan dengan waktu yang cenderung cepat ya. Kemudian selain itu produk ini memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dari bahan-bahan yang telah kita gunakan. Selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan bubur pedas. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan untuk membuat bubur pedas terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan mencuci beras hingga bersih, lalu akan kita sangrai hingga berwarna kekuningan. Yang ketiga, kita akan membersihkan daging ayam, lalu kita akan memotongnya hingga menjadi beberapa potongan kecil. Tahap keempat, kita akan menghaluskan beras menggunakan blender ataupun tumbukan. Tahap yang kelima, kita akan mencuci bahan-bahan untuk menjadi bumbu halus, kemudian menghaluskannya dengan blender ataupun tumbukan. Yang keenam, kita akan menyangrai kelapa parut hingga kekuningan, kemudian akan kembali dihaluskan. Yang ketujuh, kita akan memanaskan panci yang berisi air dan merebus daging hingga mendidih, dan memasukkan gelas serta kelapa parut dan juga mengaduknya secara perlahan. Yang kedelapan, kita harus memanaskan minyak di wajan, kemudian menumis semua bumbu yang telah dihaluskan dan menuangkannya ke dalam panci yang serta kita aduk dengan rata. Yang kesembilan, kita harus memasukkan dan juga mengaduk daun, sayur setelah air mendidih dan juga beras telah mengembang. Yang ke-10, kita harus mengaduk hingga matang dan juga mematikan kompor. Langkah ke-11, kita akan menyajikan bubur pedas di mangkuk dengan menambahkan pelengkap seperti kacang, ikan teri goreng, terasi, dan juga kerupuk.